Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan untuk dua saham ya. Ada Bumi dan BRMS. Apakah teman-teman bisa averaging down atau turunkan averaging price-nya atau sebaiknya cut loss ya. Kemudian saya akan memberikan update terbaru apakah masih layak di hold atau tidak untuk dua saham ini. Bagaimana potensinya, simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke saham yang pertama, ada Bumi. Untuk Bumi sendiri hari ini ditutup mengalami kenaikan ya 3,01% ke level 137. Kalau teman-teman cek, teman-teman cermati, kenaikan hari ini dia sudah break dari EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di 145, sedangkan EMA 200-nya ada di level 99 atau kita bisa bulatkan di level 100 seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, apakah sudah punya posisi ya di atas, kemudian bertanya-tanya, apakah bisa averaging down sekarang kalau misalnya memang belum cut loss ya? Apakah waktu yang tepat untuk sekarang? Saya coba cekkan ya. Ini kalau teman-teman cek memang posisinya tertahan di area support ya, level 135-an. Tetapi perlu cermati dulu apakah dia hanya sesaat di sini atau support 135-nya ini memang mampu menahan pergerakannya. Seperti itu. Kalau teman-teman cek secara volumenya mulai mengecil ya. Volumenya mulai mengecil dibandingkan ketika dia koreksi ini ya, volumenya mulai mengecil. Kemudian garis MACD jelas mengarah ke bawah, mengindikasikan apa? Tekanan jualnya cukup tinggi, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya dari saham Bumi. Ini Bumi untuk tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 jelas ada distribusi ya. Distribusi oleh LG, MG, YP, CC, YU. Sedangkan yang nampung ada IF, CP, BK, YB, dan AK. Harga tampungannya pun ini di sekitar 130-an ya, 135, 136, seperti itu. Kita coba cek beberapa hari ke belakang ya. Ini tanggal 29 sampai dengan tanggal 30-nya ketika dia konsolidasi di supportnya 135-an. Ini jelas distribusi ya oleh MG, LG, BK, CC, DR. Sedangkan yang nampung ada CP, IF, AK, ZP, dan TP di 135-an ya level supportnya di sana. Nah, apakah teman-teman bisa averaging down sekarang? Kalau seandainya teman-teman menilai bahwa dia masih akan tertahan di level 135-an, teman-teman bisa averaging down di sana ya. Tetapi menurut saya ada potensi melanjutkan penurunan. Jadi support di 135-an ini kita bisa lihat ya apakah dia mampu menahan atau tidak. Kalau seandainya dia tidak mampu menahan, maka dia akan melanjutkan penurunan ya. Jadi rehatnya ini rehat sementara sebelum dia melanjutkan penurunan menurut saya. Nah, apakah bisa averaging down sekarang? Kalau teman-teman belum cut loss di daerah atas ya, belum ada yang cut loss, bagaimana potensinya sih untuk komoditas? Komoditas menurut saya cukup berpotensi masihan ya. Kemudian ada potensi juga untuk Eropa butuh seperti batubara ya, itu nikel itu masih butuh. Jadi prospek komoditas itu masih cukup oke, tetapi momentumnya untuk Bumi itu sudah bisa dikatakan mulai mereda. Jadi momentum untuk digoreng, momentum untuk mengalami kenaikan itu sudah bisa dikatakan
mereda seperti itu. Jadi teman-teman hanya bisa manfaatkan momentum sesaat ketika kenaikan IHSG atau momentum-momentum sesaat seperti ini ya. Ini mengalami kenaikan 2%, 3% seperti itu. Tetapi overall masih di kisaran supportnya. Apakah dia bisa untuk sell on strength ya? Jadi teman-teman averaging down di 135-an, kemudian berharap sell on strength ketika dia mengalami kenaikan, mungkin bisa, tetapi teman-teman perlu sadari bahwa yang nyangkut di daerah atas ini juga banyak ya, juga banyak. Tidak hanya di saat sekarang ini tidak, tetapi di sebelum-sebelumnya itu juga banyak, masih banyak yang pegang bumi di harga atas seperti itu. Jadi kita bisa lihat mungkin bisa teman-teman averaging down, tetapi tidak dengan porsi yang besar. Kenapa? Takutnya ketika dia breakdown dari area support ini, teman-teman akan lebih dalam minusnya. Jadi bisa averaging down, tetapi jangan full power ya. Ambil posisi untuk turunkan averaging price itu masih mungkin bisa, tetapi jangan overpower seperti itu. Takutnya dia dibawa turun kembali, teman-teman minus lebih dalam seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada BRMS, Bumi Research Mineral ya. Ini kurang lebih sama, tetapi ada sedikit perbedaan dengan Bumi ya. Kalau Bumi masih tertahan di level support 135-an, tetapi kalau untuk BRMS ini sudah break dari level 180, 160 ini juga support 160 juga sudah break, sekarang meretest ke support 140-nya. Hari ini tanggal 30 September BRMS ini mengalami minus ya, hampir 5% atau lebih tepatnya 4,76% ke level 140. Di sini jelas ada support ya. Support 160 juga ada support yang ke break, 180 juga ke break seperti itu. Apakah masih bisa hold? Kalau menurut saya sebaiknya memang harus cut loss untuk BRMS. Kenapa? Karena dia mulai masuk fasenya strong downtrend ya. Ketika dia di sini uptrend ya, di atas EMA 50 cenderungnya sideways. Kemudian ini akhir momentumnya ya, patah trend di area sini. Kemudian ini langsung terjun bebas strong downtrend. Jadi sebaiknya out untuk BRMS. Saya sudah informasikan untuk out di BRMS itu di video saya sebelumnya. Saya juga sempat informasikan, analisakan kalau misalnya mampu di 180, teman-teman mungkin bisa averaging down. Tetapi kalau tidak, maka sebaiknya out dulu karena ada potensi menyentuh level 140 dan terbukti hari ini menyentuh level 140-nya. Kemudian apakah bisa averaging down? Relatif kalau untuk strong downtrend seperti ini, jangan di averaging down. Kenapa? Kalian tidak akan bisa tahu sedalam apa dia akan turun ya, seperti itu. Kecuali kalau teman-teman punya dana yang tidak terbatas, turun averaging down itu masih mungkin. Tapi kalau dengan jumlah dana yang terbatas, kemudian dia strong downtrend seperti ini, kemudian garis MACD juga mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanan jualnya juga cukup tinggi, sebaiknya out. Cari saham yang lain yang tidak downtrend ya, uptrend atau minimal sideways, teman-teman bisa manfaatkan untuk swing trade seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary ya. Ini BRMS untuk tanggalnya 26 sampai dengan tanggal 30. Kita coba cekkan di sini. Ini cenderungnya kalau saya informasikan, internet saya tidak terlalu tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 dengan value net. Kita bisa cek di sini. Ini distribusi masif ya. Satu minggu ini distribusi masif oleh MG, PG, IN, DX, LG. Sedangkan yang nampung ada AK, BK, CC, ZP, YJ seperti itu. Apakah foreign masuk? Kita coba cek foreignnya ya. Tetapi ini saya tidak tahu pasti apakah dia di bandari asing atau tidak ya. Sepertinya sih tidak. Kalau asing pun ini distribusi ya. Asing distribusi, domestik juga distribusi seperti itu. Jadi apa yang bukan saya intimidasi atau menyatakan bahwa saham BRMS jelek, tidak, tetapi momentumnya sekarang
kurang bagus. Kenapa? Dia strong downtrend, kemudian dia patah trend, kemudian dia menguji supportnya juga tidak mampu menahan pergerakannya, kemudian ditambah garis MACD mengarah ke bawah, distribusi juga seperti itu. Maka cenderungnya sebaiknya skip untuk saham ini, cari saham yang lain seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ini disclaimer on ya. Semua yang saya analisakan ini berdasarkan pengalaman, pengamatan saya selama ini seperti itu. Jadi mungkin saja benar, mungkin saja juga salah. Jadi disclaimer on. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.